Perkenalkan, nama saya Sartika Chandra. Saya dari Akuntansi Reguler B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang filologi Islam, iman, ihsan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah syariah. Nah, mungkin teman-teman bisa bayangin kita lagi lihat rumah yang megah, mewah atau yang bagus banget. Ketika kita kagum sama rumah itu, apa sih yang pertama kali kita lihat? Kan kita bisa lihat dari desain interiornya, atau cat dindingnya, atau pagarnya, dan misalnya daun pintu yang motifnya lucu atau estetik gitu. Tapi kita semua tahu rumah itu nggak bakal berdiri kokoh kalau nggak ada fondasi beton yang ditanam di dalam tanah. Atau rumah juga nggak bakal terasa nyaman kalau bagian interiornya itu berantakan, kayak nggak ada lampu estetik gitu, atau nggak hawanya panas, hawanya nggak enak kayak gimana gitu kan. Nah, kalau sebuah rumah baru bisa disebut rumah ideal kalau luar dan dalam itu kayak hawanya enak, pas nih rumah ini enak nih kayak gitu. Nah, sama halnya kayak beragama itu bukan cuma soal pakai baju muslim atau datang ke masjid, tapi ada struktur yang utuh di dalamnya. Nah, mungkin kalau materi teologi Islam ini ada sedikit cerita, yaitu cerita tentang 3 hal. Ini kayak dari iman, Islam, ihsan, yang sebenarnya berawal dari sebuah momen santai tapi berkesan atau penting. Waktu itu Rasulullah lagi duduk bareng sama sahabat. Tiba-tiba datang seorang lelaki asing yang pakaiannya putih bersih, terus rambutnya juga hitam, dan gak ada yang kenal. Nah, laki-laki ini duduk mepet ke Rasulullah dan nanya 3 hal. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan di akhir cerita, ternyata laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang lagi nyamar buat ngajarin kita semua. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang Islam. Kalau dalam analogi rumah tadi, Islam ini adalah tampilan luarnya atau kayak seperti dinding, pintu, dan atap. Atau sesuatu yang kelihatan sama mata orang lain. Dan Islam itu sifatnya praktis, fisik, dan berupa tindakan nyata. Makanya, waktu Rasulullah menjawab pertanyaan tentang Islam, beliau sebutin hal-hal yang sifatnya fisik yang bisa kita kenal kayak rukun Islam. Yang pertama, ngomongin komitmen lewat syahadat, terus gerakan fisik lewat sholat, dan berbagi lewat zakat, atau nahan lapar dan haus lewat puasa. Dan terakhir, kalau ada modal atau ekonomi yang cukup dan fisik kuat, itu pergi haji. Di kampus atau di pesantren, aspek fisik ini dipelajari dengan ilmu fikih. Aturan-aturan formal kayak cara wudhu yang benar, sah atau enggaknya sholat, atau mana yang halal dan mana yang haram. Nah, tapi pertanyaannya kayak gini, cukup gak sih kalau kita beragama cuma modal gerakan fisik doang? Kan jawabannya tentu kurang. Atau capek-capek sholat tapi hatinya gak connect? Nah, jawabannya, biar gerakan fisik ini ada nyawanya, kita butuh pilar yang kedua, yaitu pilar iman. Nah, materi yang kedua yaitu namanya iman. Kalau Islam tadi kan tindakan fisik atau lahiriah yang kelihatan, maka iman adalah batiniah atau isi hati kita. Iman itu urusannya keyakinan, rasa percaya yang gak pakai ragu-ragu sama sekali. Nah, iman ini ibarat mesin atau bahan bakar buat fisik kita. Logikanya, kenapa kita rela bangun jam 4 subuh pas lagi ngantuk-ngantuknya buat sholat, padahal sholat itu capek? Jawabannya, karena ada yang menggerakkan di dalam hati kita, yaitu iman. Nah, isi dari keyakinan ini dirangkum dalam rukun iman. Yang pertama, kita percaya sama Allah
sebagai pencipta. Yang kedua, percaya ada malaikat yang mengawasi. Ketiga, percaya sama kitab-kitab sebagai petunjuk. Terus yang keempat, percaya sama nabi dan rasul sebagai teladan hidup. Nah, selanjutnya percaya kalau dunia ini ada ujungnya, yaitu hari kiamat. Terakhir, percaya sama takdir, baik itu skenario yang menyenangkan maupun yang bikin sedih atau qadar dan qadar. Aspek hati ini kalau di ranah akademik melahirkan ilmu tauhid atau akidah yang bertujuan supaya prinsip hidup kita kuat dan gak gampang goyah. Sekarang bayangin, kita udah ada atau kita udah tahu aturannya atau Islam, dan kita udah percaya di dalam hati, yaitu iman. Terus gimana caranya biar level beragama kita itu jadi indah dan dapat banget feel-nya? Jawabannya dari materi selanjutnya, yaitu ihsan. Secara bahasa sederhana, ihsan itu artinya melakukan sesuatu dengan sesempurna mungkin atau all out. Pas Jibril nanya tentang ihsan, jawaban Rasulullah itu sangat ngena banget di hati. Beliau bilang, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Tapi kalau kamu gak bisa melihatnya, sadarilah bahwa dia pasti melihat kamu. Terus teman-teman, ihsan ini adalah soal kesadaran spiritual. Rasa kalau kita lagi dipantau terus sama Allah. Ihsan inilah yang mengubah ibadah yang tadinya kayak beban atau kewajiban formalitas, yang berubah jadi rasa butuh dan cinta. Orang yang sholatnya udah di level ihsan, dia nggak bakal sholat kilat kayak dikejar maling. Kenapa? Karena dia sadar kalau lagi ngobrol sama penciptanya. Atau orang yang kerjanya atau kuliahnya di level ihsan, dia nggak bakal berani curang pas ujian atau korupsi pas kerja. Kenapa? Karena bukan takut sama dosen atau takut ketahuan CCTV kantor, tapi karena dia tahu CCTV Allah gak pernah mati. Nah, aspek ihsan inilah yang melahirkan ilmu akhlak atau tasawuf, atau ilmu yang beresin penyakit hati kayak sombong, pamer, iri, dan ngajarin kita cara jadi manusia yang tulus dan baik hati. Nah, selanjutnya hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan itu satu paket lengkap, gak bisa diubah atau gak bisa kita keteng atau pilih salah satu doang. Kalau ada orang Islam tapi gak ada iman, jadinya apa? Jadinya munafik. Di luar kelihatan alim tapi hatinya ternyata nolak. Kalau ada orang yang punya iman tapi gak mau berislam, jadinya apa? Jadinya lalai. Ngakunya percaya Tuhan tapi nggak pernah mau sholat atau ikut aturannya. Terus gimana kalau orang punya Islam dan iman tapi nggak punya ihsan? Kehidupan beragama dia bakal kerasa kaku banget, kering atau kayak robot. Nah, yang beribadah cuma sekedar gugur kewajiban. Setelah itu di kehidupan nyata dia tetap judes atau jahat sama tetangga. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Islam itu merapikan tindakan lahiriah kita. Iman itu yang meluruskan niat dan isi hati kita atau batiniah. Terakhir, ihsan itu yang mempercantik moral dan akhlak kita di dunia nyata. Ketika tiga hal ini menyatu dalam diri kita nggak cuma jadi orang yang soleh di dalam masjid doang, tapi kita juga bisa jadi manusia yang menyenangkan, jujur, dan membawa kebaikan buat orang-orang di sekitar kita. Terakhir, semoga kita semua nggak cuma berhenti di level Islam yang formalitas, tapi bisa terus memupuk iman kita sampai akhirnya bisa ngerasain indahnya level ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari presentasi materi tentang teologi Islam, iman, dan ihsan yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan kalau
mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.